cerdas, berkarakter. Ya, saya teman-teman semua, saya Oka di sini selaku host Tetus Eleven Podcast bersama Pak Tio selaku guru sejarah kita di SMA 11. Jadi saya sama Pak Tio ini mau bahas tentang sejarah ya, karena sini kan bareng Pak Tio sebagai guru sejarah. Pak Tio, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak Tio? Sehat. Kesibukannya apa Pak Tio? Gini-gini aja. Ngajar, baca, ya sesekali nulis dan ya full time jadi teman bagi anak kuliah. Sibuk Pak di sekolah atau di luar sekolah itu? Ya di luar paling ya nemenin adalah kerja-kerjaan sedikit-sedikit kuliah. Jadi Pak Tio, di sini saya mau bahas sejarah dan mitos nih. Ya. Sejarah dan mitos itu kan bisa jadi berhubungan Pak ya. Tapi yang saya mau tanya pertama nih, tentang sejarah itu sebenarnya itu apa sih? Apa sih perbedaan sejarah itu mengenai pemahaman umumnya dari masyarakat sama apa yang sebenarnya? Gimana tanggapan Pak Tio? Sebelum masuk ke apa itu sejarah, aku mau lebih fokus ke persoalan fakta dan mitos, karena nanti yang membedakan salah satu unsur penting sejarah dan mitos itu ya fakta itu. Nah, aku bermula dulu dari misalkan apa sih fakta itu, karena itu yang nanti menjadi dasar yang membedakan antara sejarah dengan mitos. Misal fakta, fakta adalah sesuatu hal yang telah diverifikasi dengan bukti gitu ya, entah itu arsip, entah catatan. Nah, menariknya teman-teman di ilmu sejarah gitu ya, setidaknya menurut Pak Kunto Wijoyo, beliau adalah sejarawan itu, dia itu membedakan dua fakta. Bagi Pak Kunto ada fakta yang mentah atau raw fact. Itu fakta itu adalah suatu hal yang memang terjadi, peristiwa yang terjadi hari ini, kapan, dan segala macam kayak gitu. Itu fakta yang kita pahami sehari-hari gitu. Kayak misalkan ada sebuah kejadian kecelakaan, misalkan ya kejadian motor kecelakaan itu adalah fakta gitu. Tabrakannya antara dua motor dan seterusnya itu adalah itu fakta mentah gitu ya. Fakta raw fact gitu ya. Tapi juga ada yang namanya historical fact, fakta sejarah gitu. Nah, fakta sejarah itu nggak sama dengan fakta yang kita pahami sehari-hari. Gitu. Kenapa? Karena yang pertama salah satunya karena peristiwa di lampau, peristiwa di masa lalu. Yang kedua, untuk sampai di level fakta masa lampau itu ada step by step, ada langkah-langkahnya yang kemudian di ilmu sejarah disebut dengan historiografi. Apa aja? Ya seleksi yang dalam bahasa teknisnya ya, ada heuristik, kritik sumber, dan seterusnya gitu. Jadi fakta dalam ilmu sejarah itu dia melalui fase-fase tahapan-tahapan, terutama setidaknya ada 4 langkah kalau kata Pak Kunto Wijoyo. Mengumpulkan dokumen-dokumen, lalu juga mengkritik dokumen itu, lalu juga menafsirkan, menginterpretasikan dokumen itu sampai akhirnya menulis. Nah, paling gampang sebetulnya adalah untuk membedakan fakta, definisi fakta sehari-hari dengan fakta sejarah itu seperti seorang detektif memecahkan sebuah kasus pembunuhan. Nah, dia menemukan ada pisau, ada bercak darah, ada kejadian, ada CCTV. Itu fakta dalam sehari-hari. Karena ada bukti lah. Ada buktinya. Tapi itu belum fakta sejarah. Kenapa? Karena kita belum tahu motifnya apa. Kita belum utuh. Maka salah satu hal penting dari definisi fakta sejarah adalah dia hasil konstruksi, hasil bangunan narasi yang diciptakan oleh si sejarawan itu. Maka pasti subjektif. Ada unsur subjektivitas meskipun dia dibatasi sama norma-norma akademik gitu ya. Dia harus objektif, harus sumbernya harus kredibel dan seterusnya. Nah, yang menarik juga contoh kasus tadi misalkan soal pembunuhan tadi, dia baru disebut fakta sejarah ketika si detektif itu, si sejarawan itu berhasil menjelaskan pertanyaan kenapa dia membunuh. Kayak gitu. Dia menginvestigasikan dulu tuh. Dia kumpulin data-datanya, dia analisis dan dia tafsirkan, oh dari sekian banyak data fakta ini bahwa dia tuh melakukan karena A, B, C dan E gitu. Karena faktor ekonomi, karena faktor kecemburuan dan segala macam. Artinya fakta sejarah itu levelnya ada di
tangga lain ketimbang fakta yang kita pahami dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira gitu. Kenapa begitu? Karena memang ya peristiwa di masa lampau. Kita nggak bisa pakai Doraemon tiba-tiba ada di masa lampau untuk melihat kejadian langsung, enggak. Karena kita harus merekam, membangun, mengkonstruksi apa yang terjadi di masa lampau kayak gitu, dan itu ya berdasarkan bukti-bukti. Itu fakta. Jadi fakta ada dua, fakta yang kita pahami sehari-hari dan fakta sejarah yang hasil dari konstruksi dari narasi bangun dari sisi peneliti sejarah itu. Nah, yang menarik lagi, dan itu muncul di tradisi intelektual ya, terutama di Eropa gitu. Ilmu sejarah kan munculnya di Yunani kuno gitu. Di Yunani kuno ketika ada perang diteliti, diwawancara, dokumen-dokumen yang ada dan seterusnya sebagainya. Meskipun dalam perkembangan nanti dalam yang disebut fakta sejarah itu juga mengalami perubahan juga. Misalkan ada sejarawan yang namanya Leopold van Ranke, orang Jerman, dia bilang yang sejarah yang di dalam teks, yang di luar teks nggak bisa disebut sejarah. Kalau kamu ngomongin proklamasi, maka harus ada dokumennya. Apa? Ya foto, ya catatan. Kalau ingatan doang itu nggak bisa. Sekalipun kamu adalah orang yang hadir di peristiwa proklamasi, karena bagi Ranke itu udah bias tuh. Itu definisi fakta sejarah menurut Ranke, bahwa harus ada dokumen yang menunjukkan Oka sebagai siswa 11 apa? Kalau menurut Ranke, ya NIP-nya, nomor induk siswa kamu itu, NISN itu. Jadi nggak cukup kalau ada kesaksian video. Kalau ada teman kamu yang bersaksi bahwa Oka ada masuk siswa 11, itu nggak cukup bagi Ranke, karena Ranke membayangkan itu pasti bias. Kayak gitu, karena bayangannya kamu 10 tahun kemudian kamu sudah lulus, terus ada orang ngaku, iya Oka anak 11, padahal dia bukan anak 11 misalnya. Bisa disimpulkan bukan fakta. Itu bukan fakta. Tapi padahal sebenarnya saya yang sekolah di sini. Iya. Nah, nanti itu menurut Ranke, makanya nanti Ranke banyak dikritik. Banyak dikritik misalkan oleh filosof sejarah yang namanya Anker Smith. Oh enggak, lisan itu, pengalaman orang itu bisa juga menjadikan fakta sejarah, menjadikan sumber sejarah yang bisa dijadikan bahan untuk menjadikan sejarah. Misal kecelakaan, makanya saya bilang untuk ini menurut Anker Smith, ada yang namanya pelaku sejarah, dia yang melakukan peristiwa itu. Ada yang saksi, dia cuma melihat doang, kayak gitu. Ada yang orang sejaman, misalkan peristiwa hari ini kita ngobrol, kamu dan saya itu ada pelaku. Kru, kameramen, editor yang melihat ini adalah saksi. Sementara anak sebelah keseluruhan yang hari ini masuk itu adalah orang sejaman. Nah, levelnya beda tuh. Levelnya beda, akurasinya beda. Yang bisa dijadikan pegangan adalah ya pelaku. Meskipun ketika pelakunya udah wafat semua, ya kita bisa tanya saksinya. Ketika yang saksinya sudah wafat juga, maka kita bisa tanya sejaman, orang sejaman. Oh iya, memang anak 11 biasa bikin podcast setiap hari Kamis misalkan. Nah, itu bisa jadi fakta. Jadi nggak cuma dokumen, nggak cuma teks, tapi juga lisan juga bisa juga. Itu menurut Anker Smith. Meskipun nanti berkembang lagi, apalagi di era digital. Oh, Pak. Berarti akuratnya bisa beda, Pak? Beda. Semakin jauh peristiwa sejarah, semakin subjektivitasnya itu semakin besar. Makanya nanti sejarah butuh ilmu sosial lainnya. Dia nggak bisa terlepas sendiri, makanya dia butuh sosiologi, butuh antropologi, butuh ilmu hukum dan segala macam untuk sebagai alat bantu. Atau bahkan yang paling sering itu arkeologis. Kamu ngomongin candi atau kerajaan Hindu Buddha misalkan, nggak ada lagi orang hidup zaman itu. Maka yang bisa dilakukan apa? Arsipnya. Kitab-kitab sejaman, kitab kunonya, catatannya, atau arkeologisnya, prasastinya dan seterusnya. Itu level-level dalam fakta ya. Nah, dan bagi masyarakat Indonesia itu jauh banget. Kenapa jauh? Karena masyarakat Indonesia itu masyarakat yang dominan tradisi lisan. Lebih banyak, karena kita tuh malas mencatat, sudah menjadi tabiat kita kan. Dari kira-kira kerjaan dulu tuh jarang. Catatan ada, tapi itu catatan yang sifatnya formal aja.
Makanya misalkan kerajaan Majapahit, raja-rajanya ada tuh. Tapi bagaimana aktivitas raja-rajanya? Siapa yang bikin candinya dan seterusnya? Hampir tidak ada catatan. Paling dari karya sastra sejaman, kitab-kitab kuno dan seterusnya itu yang bisa kita gunakan sebagai dokumen untuk mencari apa yang disebut dengan fakta sejarah. Kenapa? Karena memang masyarakat kita itu bukan masyarakat pencatat gitu, tapi masyarakat yang lisan. Nah, di titik ini saya mau bahas soal mitos. Kalau mitos itu kan berarti misalnya kayak sejarah Candi Borobudur. Sejarah Candi Borobudur, tapi isinya ada Roro Jonggrangnya, ada jinnya. Prambanan mungkin maksudnya ya. Prambanan yang Roro Jonggrang itu. Iya. Nah, makanya mitos itu didefinisikan sebagai narasi simbolik. Narasi yang di dalamnya ada simbol-simbol. Nah, tapi sebelum masuk ke situ, gimana sih mitos itu tercipta? Salah satu buku bagus yang menjelaskan mitos adalah buku yang sangat populer, judulnya Sapiens. Yang nulis ada Yuval Noah Harari, sastrawan dari Israel. Dia bagus banget nulis buku judulnya Sapiens. Nah, menurut Noah Harari, dia bilang ini mitos itu tercipta sejak zaman praaksara, bahkan ketika manusia itu masih nomaden, berpindah-pindah, berburu dan seterusnya. Diawali dengan revolusi kognitif kalau menurut Harari, ketika manusia memutuskan untuk berjalan tegak, ketika ada perubahan biologis di tubuhnya sehingga kapasitas otaknya itu berkembang kayak gitu. Dia bukan lagi mamalia sebagaimana simpanse, kera dan segala macam. Dia menjadi manusia sapiens itu sendiri. Dari revolusi kognitif ini, karena dia sudah punya kapasitas otak yang besar, apalagi asupan daging yang lebih banyak, dan dia menemukan api, itu jangan lupa, itu penemuan penting. Menemukan api itu penemuan penting. Kenapa? Karena dia bisa memangkas hal yang lebih efisien dengan api itu, kayak gitu. Dan yang kedua, selain revolusi kognitif, manusia mampu menciptakan bahasa yang awalnya mungkin sebagai kode-kode alami aja, cuman lambat laun dia menjadi bahasa yang lebih kompleks, struktur kalimat, sampai akhirnya adalah dia bikin sebuah tanda kutip cerita fiksi gitu ya. Misal manusia purba zaman dulu di sebuah sungai ada seekor buaya, betul ada buayanya, cuman karena manusia saat itu sudah melewati fase revolusi kognitif, kata Harari, dia menambah itu cerita buaya itu. Oh, buaya itu tuh di atasnya ada seekor apa, dia keluar dengan sangat warna hijau gelap keemasan, lalu nanti dia keluar di hari tertentu saat maghrib. Dia dari cerita, padahal si manusia purba cuma melihat ekor buaya doang kayak gitu, tapi dia bisa melebihi itu. Kenapa? Karena dia menciptakan fiksi. Nah, fiksi menjadi penting karena dia diyakini oleh banyak orang kayak gitu. Nah, ketika fiksi ada, maka mitos ada. Oh iya, kita nggak boleh lewat sungai itu karena ada buaya besar. Terciptalah mitos di situ. Jadi mitos itu adalah cerita narasi yang memang diciptakan untuk pelekat sosial kalau kata Harari. Supaya kenapa? Karena ya ketika manusia itu makin banyak, maka jumlahnya makin banyak. Cara paling mudah mengaturnya adalah dengan cara bikin mitos itu. Itu kata Harari. Sampai kemudian nanti jadi ideologi. Jadi urutannya itu revolusi kognitif, bikin bahasa, bikin fiksi, jadi mitos, jadi ideologi. Orang meyakininya kemudian. Jadi keyakinan orang. Nah, itu yang berkembang di masyarakat tradisional kira-kira begitu. Sebelum sejarah ada, sebelum ada orang yang mengecek apakah betul itu sejarah atau bukan. Karena ya berdasarkan mitos aja, kira-kira begitu. Itu sih kalau ditanya tadi pihak fakta dan mitos, kira-kira rentetan cerita panjangnya begitu. Iya, berarti sejarah itu juga itu kayak apa? Bisa diperdebatkan juga, nggak bisa jadi kebenaran yang mutlak itu absolut. Oh iya, karena kan seorang sejarawan itu dia dibatasi sama sumber yang ditemui. Iya. Ketika sumbernya belum ditemui, ya dia cuma bisa bicara itu. Makanya saya sering bilang, yang penting dari seorang peneliti sejarah adalah menjawab angka 8 itu dari mana. Kalau sumbernya dia menyebutkan bahwa 4 tambah 4 sama 8, ya berarti ya itu betul. Yeah. Tapi
ada sumber lain misalkan ditemukan kemudian bahwa 5 tambah 3 itu 8, atau misalkan 4 kali 2 itu 8, di titik itu. Jadi dia subjektif. Ketika subjektif dipercayai semua banyak orang, maka dia menjadi naik level tuh dalam ilmu sosial, namanya intersubjektif. Subjektivitas yang diyakini banyak orang. Subjektif itu berarti artinya Pengalaman aku, tapi diyakini banyak orang tuh. ya. Akhirnya tuh dia menjadi naik level. Oh, nggak cuma pengalaman Pak Tio doang, tapi pengalaman satu SMA 11 misalkan yang meyakini satu A bahwa memang A gitu, kira-kira gitu. Itu namanya intersubjektif. Dan aku mau bahas lagi sebelum nanti kita ngomongin hal yang konten fenomena sejarah, mitos dan fakta itu ya. Tujuannya, kenapa orang mencari fakta sejarah? Tujuannya satu, untuk mengungkap peristiwa masa lampau berdasarkan ilmiah, kebenaran. Kenapa? Karena dia mencari objektivitas. Ada step by stepnya tuh. Ada langkah-langkahnya, ada metodenya dan seterusnya. Dan yang namanya sejarah pasti punya tujuannya untuk pendidikan, untuk hiburan dan segala macam. Tapi yang penting juga mitos juga punya tujuan. Yang ini nggak boleh dihilangkan. Karena tadi untuk mengatur Banyak orang itu gitu. Untuk identitas juga, untuk simbol juga dan segala macam. Tapi apa kalau sejarah ini misal ada narasi sejarah tapi dicampuri mitos itu, terus tanpa ada penelusuran dari orang-orang, itu apa bahaya, Pak? Nah, itu Sesat gitu Pak. itu problem. Misal ada mitos di era Nazi bahwa orang Arya adalah superhuman. Itu mitos bahwa yang gen yang paling luar biasa adalah bangsa Arya. Maka dan itu adalah leluhurnya orang Jerman. Maka orang Jerman harus bersih gennya dari luar, terutama adalah Yahudi. Itu menjadi legitimasi nanti kemudian. Menjadi legitimasi Hitler untuk membantai sekian juta, salah satu versi ya, sekian juta orang-orang Yahudi. Artinya yang awalnya adalah mitos berkembang jadi ideologi dan menjadi identitas politik, itu bahaya. Di titik itu bahayanya. Kenapa? Makanya sejarah hadir untuk mengkoreksi itu. Oh enggak kok, bahwa bangsa Arya itu bukan bangsa, dia setara dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Akhirnya semua manusia sama. Ya sama kayak gitu. Sama juga misalkan Candi Prambanan, katanya yang kan mitosnya ada tokoh Roro Jonggrang. Kalau dicek itu bahwa Candi Prambanan itu kisah Roro Jonggrang itu baru sebetulnya. Belum lama ini aja, abad ke-19, abad ke-20 cerita itu ada. Kenapa? Karena sebelumnya itu kan cerita tentang seorang putri cantik yang meminta Bandung Bondowoso untuk bikin 1000 candi kan. Mitosnya kayak gitu, dan orang Jawa di daerah Prambanan itu percaya mitos itu. Kayak gitu, makanya ada kisah itu. Dan akhirnya kan gagal kan, mitosnya kayak gitu gagal, dan akhirnya ada segala macam. Rupanya itu bercerita tentang hal yang absurd gitu ya. Tapi nanti sejauh mengkoreksi, nggak ada tuh Roro Jonggrang kayak gitu. Itu kenapa kok mitos itu ada? Karena orang lokal pada masa itu nggak bisa memahami ini ada apa bangunan sebesar ini. Kita ingat, mitos itu tercipta karena ada sesuatu yang gagal dipahami sama suatu masyarakat. Maka dia menciptakan mitos. Misal, orang Yunani menciptakan konsep dewa Zeus misalkan, karena dia gagal memahami petir itu gimana secara sains. Berarti kalau saya simpulin nih, kasarnya dibohongin, dikibulin. Ya, bukan. Kalau kita pakai sudut pandang hari ini, ya itu bisa dikatakan begitu. Cuman kita di titik itu aku pengen katakan bahwa antara sejarah, fakta sejarah dengan mitos jangan dibenturkan. Dia punya fungsinya masing-masing. Makanya fungsi mitos tadi adalah untuk merekatkan itu. Selama pengetahuan sains belum bisa menjangkau mitos, ya biarkan dia hidup. Contoh, di sebuah kampung di daerah Gunung Kidul misalkan ada kampung Pitu namanya. Kenapa dinamakan kampung Pitu? Karena kampung itu cuman ada 7 kakak, cuma 7 kakak doang, 7 kepala keluarga doang, gak lebih. Dan itu dibikin mitos, kalau lebih nanti ada yang terbunuh dan segala macam.
Rupanya penjelasan sainsnya, karena wilayahnya tuh nggak cukup oke untuk hidup banyak orang, dia gersang, airnya susah dan segala macam, sehingga untuk menciptakan hidup yang layak di sana ya cukup sedikit kepala keluarga gitu. Maka mitos itu dijaga. Atau lebih simpel deh, orang Indonesia itu lebih percaya sama pohon ini keramat ketimbang tulisan jangan buang sampah di sini. Dia wilayah itu akan bersih dari sampah ketika dibikin mitos bahwa wilayah itu keramat. Kayak gitu, ketimbang ada tulisan jangan buang sampah di sini terus dibuang tuh. Kenapa? Karena mitos membentuk kognisi seseorang itu. Nah, apakah itu buruk? Ya mungkin di satu sisi kalau kita kacamata hari ini ya itu membohongi tadi istilahnya. Tapi bagiku dia punya fungsi sosial. Buat mengatur. Yang dia tuh yang fakta sejarah belum bisa menggantikan fungsi itu. Kita harus ingat, saya selalu percaya bahwa masyarakat kita itu adalah masyarakat yang menurut ini misalkan seorang ahli Benjamin, dia bilang idealnya masyarakat itu adalah dari pra-literasi, masyarakat yang belum terliterasi menjadi masyarakat yang literasi, dan masyarakat pasca literasi. Itu idealnya gitu. Masyarakat Eropa misalkan mengalami fase itu. Jadi maksudnya sebelum mengenal bacaan, sebelum mengenal literasi, bacaan, hal-hal knowledge segala macam, pemahaman segala macam, lalu mengenal bacaan sampai akhirnya digital hari ini. Bacaan tapi lewat HP, teknologi dan segala macam gitu. Nah, Indonesia, kata itu tulisan Gunawan Muhammad, dia bilang jumping dari era pra-literasi langsung meloncat ke pasca literasi. Jadi kita ada generasi yang kita ada bangsa yang nggak pernah melalui fase literasi. Sehingga apa ya, TikTok itu jadinya. Oke Pak Tio, jadi saya mau bahas nih Pak, contoh-contoh yang mungkin benturan dari mitos dan fakta sejarah nih Pak. Misalnya, Indonesia ini diyakini ini dijajah oleh bangsa lain ini selama 350 tahun. Apa betul Pak? Ya, ada buku bagus yang ditulis sama Profesor Resing. Dia adalah ahli hukum internasional di era awal kemerdekaan. Dia membantah hal tersebut, meskipun mitos bahwa sebetulnya angka 350 tahun itu didapat dihitung dari pertama kali VOC terbentuk 1602. Dan kenapa sampai ketemu di angka 350 tahun? Karena dihitungnya ketika Belanda out dari Indonesia 1942. Dan itu diglorifikasi itu dibesar-besarkan oleh tokoh-tokoh pergerakan. Dan salah satunya siapa? Soekarno. Di pidato-pidatonya Soekarno kalau lagi gathering, lagi rapat akbar itu, dia ngomong bahwa penjajahan Belanda sudah 3,5 abad dan segala macam. Dan apakah Soekarno nggak tahu faktanya bahwa nggak kayak gitu? Ya dia tahu, cuman ini sekali lagi kita dibalik ke pembahasan kita. Mitos itu diciptakan karena dia punya maksud, punya tujuan. Kenapa Soekarno ngomongin 350 tahun dan kaum pergerakan itu ya supaya membangkitkan amarahnya orang Indonesia terhadap Belanda sehingga mau berjuang. Kalau berdasarkan fakta sejarahnya, ya enggak. Kenapa? Karena kita ingat Indonesia yang dibayangkan oleh Resing, yang ditulis oleh Resing di buku itu adalah Indonesia yang otonom setiap wilayahnya. Aceh sendiri, Ambon sendiri, Ternate sendiri, Ujung Pandang sendiri. Jadi bandingkan dengan Aceh misalkan. Aceh itu adalah wilayah yang ditaklukkan sama Belanda tahun 1904 kalau saya tidak salah. Paling terakhir deh. Itu udah lama banget. Artinya apa? Aceh takluk di bawah Belanda kurang dari 40 tahun. Nah, Bali juga sama ya? Bali juga. Itu yang bikin mitos 35 tahun itu nggak harus dipakai lagi. Cuman kita juga harus bisa paham juga. Pertama tadi, kenapa Soekarno pakai mitos itu? Pertama untuk membangkitkan semangat perlawanan. Kira-kira kita ingat ya, itu era pergerakan, era ngelawan Belanda.
Yang kedua, tujuan kaum pergerakan salah satu Soekarno yang pakai mitos itu adalah kolonialisme itu kan bukan secara formal. Betul Aceh menjajah, Aceh takluk tadi kurang dari 40 tahun dari Belanda. Tapi apakah kolonialismenya itu nggak ada? Kolonialisme itu kan nggak cuma sistem, tapi juga kan pengetahuan, kebudayaan, pengalaman, yang itu mereka dijajahnya udah dari lama. Kayak gitu, melalui perang Aceh yang berjilid-jilid dan seterusnya. Artinya betul itu nggak mitos dijajah 50 tahun, tapi sekali lagi ya, makanya saya selalu bilang tuh, jangan pernah suujon sama mitos. Mitos sebagaimanapun suatu masyarakat punya mitos, pasti punya maksudnya. Misalkan orang Jogja punya mitos Nyi Roro Kidul misalnya, jangan dipandang buruk gitu, mitos pasti punya maksudnya, tujuannya apa, dan pasti dia tadi ya sebagai perekat sosial mitos itu, kayak gitu. Nah sama juga yang 30 tahun, pasti Soekarno nggak bodoh lah, dia ngerti betul, dia belajar sejarah betul. Kenapa dia pakai mitos itu ya karena tadi tujuan dua hal tadi. Yang pertama memang untuk membangkitkan semangat perlawanan, yang kedua adalah ya kolonialisme nggak cuma persoalan formal, tapi persoalan pengetahuan, kebudayaan yang dijajah juga gitu. Itu. Jadi jawaban saya terkait itu betul itu mitos secara formal. Cuman yang perlu dikritisi lebih jauh adalah sekali lagi mitos punya tujuan dan maksud, sebagaimana sejarah juga punya maksud dan tujuannya. Dia harus membongkar realitas, dia harus menyajikan sejarah objektif dan seterusnya dan sebagainya. Kira-kira gitu sih menurut saya. Pasti ada tujuan dan maksud dari setelah dijajah 350 tahun untuk membangkitkan semangat masyarakat Indonesia oleh Soekarno waktu itu. Tapi kita jangan menyikapinya itu sebagai kebenaran sejarah gitu ya. Betul. Harus dibaca-baca lagi. Selama tujuannya menurut tidak sesuatu hal yang buruk, kayak tadi soal mitos bangsa Arya yang dibangun sama Nazi, artinya itu kan mitos yang sangat merendahkan bangsa lain ya, itu buruk. Maka kita nggak percaya mitos itu. Tapi ketika mitos ini memang untuk tujuan bangsa kita dalam hal ini melawan penjajahan, ya ada pemakluman lah setidaknya, meskipun secara akademik itu nggak bisa dibetulkan, kira-kira begitu. Karena fakta sejarah nggak kayak gitu. Iya, perihal Nazi itu kayak mulai sekarang nih, apalagi di zaman digital nih, sosmed ini bahaya loh Pak. Karena mulai mengglorifikasi itu kan Pak. Iya. Kemarin aku ngobrol perihal Pancasila yang bikin negeri ini utuh setidaknya sampai tahun 2025 ini, menurutku dua. Yang pertama adalah Pancasila. Saya selalu bilang Pancasila itu selain falsafah atau dalam bahasa Soekarno Westrafung, suatu pandangan hidup atau jagat hidup, dia juga adalah meja makan tempat ketemu perbedaan di Indonesia. Diselesaikan di Pancasila. Orang Batak beda, orang Papua beda, orang Ternate beda dan seterusnya. Ya ketemunya di mana? Di Pancasila. Dia memang suatu hal yang kalau istilah Gus Dur ya, Indonesia itu negara yang bukan sosialis karena ada pasal kemanusiaan yang beradab, menghargai person, individu, tapi juga bukan negara kapitalis karena ada sila keadilan sosial. Maka kata Gus Dur, Indonesia itu adalah negara yang bukan gitu, bukan kapitalis, bukan sosialis gitu. Jadi, tapi karena yang bukan itu, kita terlepas dari ekstremis gitu. Nah bandingkan misalkan dengan Yugoslavia, pecah itu di tahun 90-an ya karena ethnic state dia nggak punya Pancasila, nggak punya titik temu. Semangat persatuannya tuh runtuh, nggak ada titik temu yang mempertemukan semua perbedaan. India tahun 50-an pecah jadi Pakistan, jadi Bangladesh karena nggak ada titik temunya. Nah, selain Pancasila yang menjadi, saya senang menyebutnya social engineering, rekayasa sosial. Karena itu adalah fiksi. Kalau menurut Harari itu Pancasila fiksi dalam artian dia bertujuan merekatkan bangsa Indonesia. Ya bahasa Indonesia itu suatu hal yang ajaib, suatu hal yang mampu mempertemukan saya orang Jawa dengan istri ke orang Ternate bisa ketemu
saya nggak ngerti bahasa Ternate, nggak ngerti budaya Ternate, tapi kita bisa ketemu, kalian kita bisa ngomong bahasa Indonesia. Itulah istimewa bahasa Indonesia. Iya. Bukan bahasa dari ratusan tahun lalu, Iya. itu bahasa Baru. baru ya Indonesia itu ya. Tapi dia kayak titik ketemu macam-macam perbedaan. Orang Jawa di Papua kan banyak ya. Dia masih bisa berkomunikasi, bertinggal, bahkan logatnya udah berubah jadi logat orang Papua sana, tapi tetap bisa komunikasi dengan orang lokal. Kenapa? Karena ada bahasa Indonesia. Kamu bayangkan kalau nggak ada, apa yang terjadi? Berantem terus itu. Apalagi kita adalah bangsa yang mobile kan. Bangsa yang pindah, ada orang Jawa di Sumatera, ada orang Jawa di mana, ada orang Sunda di mana, ada orang Bugis di mana, dan segala macam. Yang itu lintas kawasan, lintas budaya, dan maka dua kawasan itu penting banget gitu. Dua tadi elemen tadi itu. Dan itu adalah fakta sejarah sekaligus juga tanda kutip mitos yang diciptakan. Kira-kira begitu. Nah, selanjutnya nih Pak ya. Iya. Indonesia itu dulu pernah perang dengan Belanda dengan hanya bambu runcing aja. Iya. Gimana Bapak menanggapinya? Apa itu juga ada tujuannya kan? Saya itu pernah iseng ngumpulin foto-foto di era akhir Jepang sampai awal kemerdekaan tahun 50-an saat revolusi fisik. Betul, saya banyak menemukan tentara-tentara peta, tentara bentukan Jepang, orang Indonesia bentukan Jepang itu sedang berlatih pakai bambu yang ujungnya diruncingkan. Ada foto-foto itu, dokumennya ada. Tapi pertanyaannya, apakah mereka perang dengan alat itu? Nah, itu perlu analisis lebih lanjut. Itu menjadi pertanyaan penelitian sejarawan, kayak gitu. Tapi bahwa itu menjadi glorifikasi, menjadi dibesar-besarkan sama orang ini, ya nggak masalah juga. Nah, makanya menurut saya salah satu clue untuk menjawab pertanyaan penelitian tadi adalah apa yang kita maksud perang? Apakah perang kayak face to face dua pasukan berhadapan-hadapan? Seperti yang dibayangkan peristiwa 10 November 1945, saya yakin itu pakai senjata api. Bahwa ada yang menggunakan golok, celurit, bambu runcing, itu bukan ngelawan bedil, bukan ngelawan tembakan, tapi saat dia ngepung sebuah markas tentara sekutu yang di sana banyak tentara Nika yang dikepung gitu loh. Baru dia pakai alat-alat tadi. Makanya kalau di Bekasi disebutnya gedoran. Gedoran itu kayak aktivitas. Oh, ada bahasa Bekasinya Pak? Ada gedoran. Banyak sekali peristiwa gedoran. Makanya dulu ada peristiwa gedoran di Pondok Gede itu. Dulu tuh dijarah, digedor. Dikata gedor itu. Jadi rumah orang kaya digedor, dipaksa, dipakai golok, pakai bambu, pakai alat sajam gitu deh. Nah, kira-kira begitu. Jadi menurut saya ada fakta sejarahnya, cuman apakah perang secara fisik pakai bambu runcing, saya nggak yakin. Mungkin itu mitos. Ya kita perlu menyikapi aja. Kalau Yeah. soal bambu runcing itu berarti hanya simbol aja Pak, Yeah, simbol simbol. perlawanan aja. Yeah. Oke Pak, mungkin Pak Tio ada saran buat teman-teman yang pengen belajar sejarah supaya tuh tidak tersesat oleh benturan Ya. mitos dan fakta sejarah. Saya termasuk orang yang hidup di dua alam itu, tanda kutip ya. Hidup di satu sisi saya memang orang sejarah, belajar sejarah, dilatih untuk mencari fakta sejarah. Belakangan saya juga berusaha untuk menghayati mitos-mitos itu. Apa sih maksudnya? Ya, Karena- Tio juga udah paham kan. Ya, karena saya lagi riset soal kampung yang itu penuh dengan tradisi, penuh dengan mitos. Saya nggak bisa langsung, ini mah tahayul, mitos nih, saya langsung sisihkan. No, nggak gitu kerjanya. Bahwa tadi ya, mitos adalah narasi simbolik yang ada makna di baliknya, maka saya harus masuk ke dalam itu. Ibaratnya saya sering mengibaratkan, fakta sejarah itu terang benderang. Kita masuk ke dalam ruangan yang terang. Oh, ini ada mejanya, oh ini ada kursinya, oh ini ada sofanya. Nah, mitos itu masuk ke ruangan yang gelap. Nah, maka kita harus menciptakan cahaya sedikit untuk melihat isi ruangan itu apa. Jangan buru-buru kabur terus meninggalkan bahwa itu gelap dan semacam. Kita harus menciptakan cahaya. Agar apa? Agar apa? Karena masa lampau kita itu penuh dengan tumpukan antara sejarah dan mitos itu. Tadi kita baru ngebahas dua hal tadi aja. Kalau dijembrengin lagi tentang sejarah Indonesia,
itu banyak. Panjang lagi. Dan kalau kita buru-buru memvonis ini mitos, nggak boleh dipercaya, kita nggak akan belajar di sana. Apalagi ingat tadi poin di sesi pertama bahwa tradisi kita tradisi lisan, tradisi tidak mencatat, tradisi ngoceh nih kayak gini, bukan tradisi mencatat. Sehingga apa? Ya udah, antara mitos dan sejarah itu bertumpuk-tumpuk, sehingga tugas seorang yang belajar sejarah adalah memisahkan mana yang fakta sejarah, mana yang mitos. Tapi jangan memvonis bahwa sejarah itu lebih tinggi ketimbang mitos. No, bukan itu. Jangan ambil sikap yang salah. Bahwa dua-duanya punya fungsinya, ingat loh. Dua-duanya itu punya fungsi, punya tujuan. Bisa dia malah saling mendukung, Pak. Itu dia. Nah, saya berharap kayak gitu kira-kira. Kira-kira gitu sih pesan saya. Ya, Pak, karena sampai waktu. Iya, ini kalau kita lanjutin bisa sampai maghrib. Kita sudahi saja. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menyaksikan podcast ini. Semoga kita bisa diskusi lanjutin, Pak, karena masih banyak banget yang harus banget dibahas nih. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kata-kata yang mungkin salah. Terima kasih juga kepada Pak Tio yang sudah hadir. Sama-sama. Semoga sukses terus, Pak. Sukses terus, asik terus. Oke, teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa di-share teman-teman sekalian. Semoga video ini bisa bermanfaat. Oke semuanya, Tetus 2.0 11 Podcast, cerdas berkarakter.